Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tutahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi akramana bi afdalis syariat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul bariyat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allahi bid'awatihi ila yaumin yuhasabu jami'u a'malil makhluqat. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wasadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang mulia, di pagi yang penuh barokah, karena kita berada di bulan yang mulia, di bulan yang penuh berkah. Kita berada di tempat yang mulia, di rumahnya Allah. Kita berada di tempat yang mulia, di majelis ilmu. InsyaAllah kita juga pada pagi hari ini bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, kita memohon kepada Allah mudah-mudahan adanya kita di majelis ini, berkumpulnya kita di majelis ini termasuk kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, man sholal ghadata, siapa saja yang sholat di pagi hari, summa qa'ada yatadzakkaru summa yusalli hatta tatlu asyamsu, siapa saja yang sholat di pagi hari kemudian dia duduk dan setelah duduk itu dia berzikir. Berzikir ini bisa dengan zikir yang biasa kita lakukan. Berzikir ini bisa dengan membaca Al-Quran, karena Al-Quran disebut dengan az-zikru. Berzikir ini juga bisa dengan kita hadir di majelis ilmu, karena dengan hadir di majelis ilmu kita jadi bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu dia sholat 2 rakaat setelah terbitnya matahari, maka kata Rasul, ka ajri hajatin wa umratin tamatan, maka orang yang senantiasa melakukan pekerjaan itu seperti dia mendapatkan pahala haji dan umroh tamatan, pahalanya sempurna dan sempurna keduanya, kata Rasulullah SAW. Mudah-mudahan itu kita raih. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan membicarakan terkait dengan keistimewaan yang ada di bulan Ramadan. Kenapa ini harus kita ceritakan?
Karena dulu ketika ada perintah puasa Ramadan, orang-orang kafir Quraisy itu, orang-orang kafir yang berada di Madinah itu, dia menyampaikan kepada Nabi dan para sahabat bahwa umat Islam itu gak punya keistimewaan, puasanya sama dengan kita, ikut dengan kita. Kita dulu puasa, sekarang mereka puasa. Maka berita yang disampaikan oleh mereka, yang digembor-gemborkan oleh mereka, akhirnya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sebagaimana kita ketahui. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan dijawab langsung oleh Nabi kalau kita membuka kitab Sahih Bukhari tentang Kitabus Siyam, kitab yang berbicara tentang puasa. Di sana Imam Bukhari mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan dari jalur Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Rasul, as-siyamu junnatun, puasa itu adalah junnah, adalah perisai. Fala yarqusu wala yashab, wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, wala yajhal, wa ini mur'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaimun marratain. Nah, hadis ini langsung oleh Rasul dijelaskan tentang keutamaan puasa Ramadan, bahwa puasa yang dilakukan oleh umat Islam itu berbeda dengan puasa umat-umat terdahulu, sehingga kata-katanya baik di dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis, para jamaah rahimakumullah, Allah mengatakan dengan kata-kata siyam, Allah tidak mengatakan dengan kata-kata saum. Begitu juga di dalam hadis tadi, Allah mengatakan dengan kata-kata siyam, as-siyamu junnatun, tidak dengan kata-kata saum, karena berbeda antara siyam dan saum. Kata-kata siyam itu diulangi di dalam Al-Quran sebanyak 9 kali. Tapi kalau kata saum diungkapkan di dalam Al-Quran hanya 1 kali. Saum itu maknanya adalah al-imsak al-amah. Jadi imsak al-am, menahan secara umum, itu namanya saum. Menahan apapun disebutnya saum. Sehingga di dalam ayat Al-Quran kata saum itu dihubungkan dengan peristiwa Siti Maryam, yang Siti Maryam itu dia khawatir ada fitnah-fitnah karena dia mengandung tanpa disentuh lelaki manapun. Nanti bagaimana kalau ada orang yang membicarakanku? Nanti bagaimana kalau ada orang yang menuduhku aku berzina? Maka kata Allah, katakanlah inni nazartu lirrahmani sauma, bahwa aku nazartu, bernada lirrahmani, kepada Allah ar-Rahman, sauma, untuk berpuasa. Apa puasanya? Lan ukallima yauma insiyya, bahwa aku sungguh benar-benar mulai hari ini aku tidak akan berbicara dengan siapapun. Jadi saumnya Siti Maryam itu menahan dari bicara. Jadi tidak ngomong kepada siapapun, itu namanya saum. Jadi berbagai menahan itu namanya saum. Menahan untuk tidak makan yang mengandung kolesterol, saum dari makanan yang mengandung kolesterol, ya. Menahan untuk
tidak bepergian, namanya saum dari bepergian. Jadi saum itu yang menahan apapun, itu namanya saum. Beda dengan asyam. Jadi asyam itu adalah menahan dengan cara-cara tertentu, dengan aturan-aturan tertentu, dengan waktu tertentu, dengan kaifiyah tertentu, itu namanya asyam. Maka siam itu ada caranya, ada aturannya, ada yang harus kita lakukan itu seperti apa, waktunya kapan, itu namanya siam. Maka siam ini akan menjadi junnah. Berarti ketika seseorang itu melaksanakan siam, puasa tidak hanya menahan, tapi puasa dengan berbagai aturannya, dengan berbagai caranya, mengikuti aturannya, mengikuti caranya. Maka puasa kita itu ya bukan sekedar puasa menahan haus, lapar dan dahaga. Para jamaah rahimakumullah, kalau menahan haus, lapar dan dahaga, anak usia 8 tahun juga bisa tuh. Ada yang selesai puasa sampai maghrib, ya. Anak 7 tahun juga mungkin ada, bahkan 5 tahun juga ada yang sudah dilatih oleh orang tuanya, mampu tuh menahan dari makan dan minum sampai maghrib. Maka kalau puasa kita sampai saat ini masih seperti itu, berarti gak ada bedanya puasa kita itu dengan puasa anak-anak. Nah, puasa itu ada aturan main yang lainnya. Maka di dalam hadis yang tadi saya sampaikan, fala yarfus wala yajhal. Puasa itu tidak sekedar menahan haus, lapar dan dahaga, tapi fala yarfus, jangan berkata-kata kotor, jangan berkata-kata yang tidak layak kata itu disampaikan. Berarti orang yang berpuasa itu kata-katanya juga harus dijaga. Wala yajhal, dan jangan berlaku bodoh, melakukan segala sesuatu tanpa ilmu, itu namanya berlaku bodoh. Sehingga kalau orang puasanya sungguh-sungguh, maka puasa itu akan menjadi perisai baginya. Nah, kata-kata junnah ini, para jamaah rahimakumullah, di dalam bahasa Al-Quran, di dalam bahasa hadis ada yang mirip. Ada junnah, ada jinnah, ada jannah. Junnah, jinnah, jannah. Ini mirip tuh, beda harokatnya saja. Kalau junnah itu adalah perisai, kalau jannah itu adalah surga. Kalau jinnah adalah jin. Minal jinnati wan nas. Jinnah itu jamak dari kata jinun, jinnatun. Jadi kalau jinnya satu ya jinun, kalau jinnya banyak jinnah. Nah, ini menarik. Jadi kata-kata di dalam bahasa Arab, kalau kata itu mengandung jim dan nun, maka itu adalah sesuatu yang tidak nampak, sesuatu yang tidak kelihatan, ya. Jannah itu surga. Surga itu tidak kelihatan. Maka kata Rasul, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Surga itu tidak bisa terlihat oleh mata kita, karena gak kelihatan, gak nampak. Itu namanya surga. Makanya orang yang ingin ke surga itu, orang yang mengejar-ngejar surga itu orang yang luar biasa. Kenapa? Karena surga itu tidak kelihatan. Surga itu seperti apa? Gak kelihatan oleh kita. Kalau yang namanya dunia itu nampak, kelihatan tuh, harta kelihatan, tahta tuh kelihatan, pangkat jabatan kelihatan, wanita kelihatan. Itu namanya dunia. Maka pantas kalau orang itu banyak tertarik dengan yang namanya dunia, lupa terhadap yang namanya akhirat, lupa terhadap surga. Karena surga mah gak kelihatan. Maka orang yang terdorong untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang di dalam dirinya itu yang ada keimanan yang kuat,
keimanan yang kokoh di dalam dirinya hanyalah orang-orang yang beriman saja yang dia itu tertarik dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga jinnah, jin itu tidak nampak. Jin kelihatan tidak? Enggak kelihatan. Kalau ada jin menampakkan diri, itu jinnya lagi bermasalah itu. Ya. Apalagi kalau ada orang mencari-cari penampakan jin. Nah, kita dari dulu awas jangan keluar malam-malam nanti ada pocong. Padahal kita juga belum pernah melihat pocong. Pocong itu seperti apa? Hanya melihat di dalam televisi aja. Pocong itu seperti itu. Betul nggak tuh seperti itu? Ya. Karena sampai sekarang saya juga belum pernah ketemu dengan yang namanya pocong. Bapak pernah ketemu nggak nama pocong gitu? Jadi kelihatan tuh yang namanya jin itu, ya, yang namanya jin. Maka di dalam Al-Quran jin itu dipasangkan dengan yang namanya ins. Jin dan ins itu pasangannya, lawannya. Jin itu diungkapkan sebanyak 18 kali dalam Al-Quran. Al-ins juga sama. Kalau jin itu tidak kelihatan, kalau al-ins itu kelihatan manusia. Manusia mah kelihatan, ya. Kita juga sering menyebut janin. Janin itu tidak nampak, gak kelihatan. Maka kalau ingin melihat janin harus siapa tuh? Harus di USG. Baru kelihatan tuh, gak kelihatan janin. Baru setelah kelihatan disebutnya bashar. Manusia nampak sosoknya, nampak jasadnya, itu namanya basar. Gitu. Namanya basar. Nah begitu juga dengan junnah. Junnah itu adalah perisai. Perisai itu apa? Tameng, penjaga tapi tidak kelihatan. Penjaga dari apa? Penjaga dari godaan syaitan. Ya, syaitan ini asalnya adalah dari iblis. Iblis ini asalnya dari jin yang tidak kelihatan. Dan jin ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, jin itu dibuatnya oleh Allah min naris samum, dari api yang menyambar-nyambar. Maka yang namanya jin itu senantiasa mengajak kepada yang salah, memprovokasi kepada yang salah, disebutnya syaitan. Jadi setan itu senantiasa memprovokasi kepada yang salah. Beda dengan malaikat. Malaikat itu senantiasa mengajak kepada yang soleh. Sehingga kalau kita ingin terhindar dari godaan syaitan itu, nah di bulan Ramadan ini Allah khusus, Rasul khusus menyampaikan kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dia itu akan memiliki yang namanya junnah, perisai yang bisa menghalangi dari godaan setan tapi tidak kelihatan. Mana perisainya, mana tamengnya, gak kelihatan. Sehingga kalau kita hubungkan dengan ayat tentang puasa, mana perisai itu, kita bisa melihat di akhir ayat tentang perintah puasa Ramadan, la'allakum tattaqun, agar kalian itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ketakwaan inilah yang akan menjadi perisai kita dari godaan syaitan. Maka semakin kita itu senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ajakan-ajakan malaikat, maka kita akan terhalang dari godaan-godaan setan. Maka setan itu tidak bisa menggoda kita. Setan itu tidak mampu menggoda kita. Maka ini sejalan dengan hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Di bulan Ramadan ini kata Rasul, putihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Di bulan Ramadan ini putihat abwabul jannah, dibukakan pintu surga. Ada berapa tuh pintu surga? Ada berapa para jamaah? Pintu masjid ada 3. Pintu surga ada berapa? Pintu surga itu ada 8 pintu. Ya. Inna abwaba jannah sama niyatu abwab. Bahwa pintu surga itu ada 8 pintu. Masing-masing pintu itu punya nama-nama khusus. Masing-masing pintu itu
diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang memiliki amalan khusus. Maka ada pintu bagi orang yang senantiasa melakukan sholat duha. Ada pintu bagi siapa saja yang senantiasa melakukan sedekah, dan ada pintu sebagaimana kita ketahui bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa, yaitu babur rayyan, pintu ar-rayyan. Maka ketika orang yang berpuasa itu masuk ke pintu itu semuanya, fa iza dakhaluha, ketika mereka itu masuk ke pintu ar-rayyan, ughliqa, maka pintu itu ditutup kembali. Ughliqa itu ditutup, itu rapat, itu namanya ghalaqo. Jadi ghalaqo, aghlaqo itu ditutup rapat-rapat, gak ada celah sedikit pun, gitu, gak kelihatan. Jadi kalau ngintip pun gak kelihatan. Jadi sudah tidak bisa ngintip, gak kelihatan. Nah itu namanya ughliqa. Nah ditutup, ada babur rayyan. Jadi di bulan Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Neraka juga sama, ada pintu-pintunya. Pintu neraka itu kurang lebih ada, kalau disebutkan dalam keterangan itu ada 7 pintu. Setiap pintu itu dijaga oleh tis'ata asyara, oleh 19 malaikat. Jadi ada pintu-pintu neraka. Nah pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Wasupidatis syayatin, dan setan juga dibelenggu, diikat kuat-kuat. Maka pantas kalau di bulan Ramadan itu orang itu terdorong untuk melakukan amal sholih. Tidak ada tuh orang yang tidak siap melakukan amal sholih. Yang tadinya ke masjid itu jarang-jarang untuk melaksanakan sholat fardu, tapi bulan Ramadan ini bukan hanya untuk sholat fardu, untuk sholat sunnah saja kalau ketinggalan rasanya gelisah. Ketinggalan sholat tarawih gelisah, padahal itu sunnah. Tapi itulah yang dibangun di bulan Ramadan. Semangat untuk senantiasa melakukan kebaikan demi kebaikan itu ada. Kenapa? Karena pintu surga itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setan itu dibelenggu. Maka kalau kita benar-benar melaksanakan puasanya itu akan terjadi kepada diri kita. Kita akan memiliki junnah. Tapi kalau puasanya tidak sungguh-sungguh, maka kita tidak heran kalau masih melihat ada orang yang berpuasa tapi ternyata ada yang nyolong kotak amal hilang, sendal hilang. Nah itu tidak aneh. Kenapa? Karena puasanya tidak sungguh-sungguh, puasanya tidak serius. Padahal Allah menganjurkan kepada kita agar puasanya sungguh-sungguh, puasanya serius. Maka Allah menggunakan kata la'alla. La'alla itu adalah bagi orang-orang yang serius sungguh-sungguh puasa. Kalau dia serius sungguh-sungguh puasanya, berusaha dia itu senantiasa melakukan apa yang dianjurkan di dalam ibadah puasa, maka dia akan meraih takwa itu. Maka takwa itu diambil dari kata wiqayah. Wiqayah itu apa? Penjaga, perisai. Jadi sama tuh. Junnah itu perisai, wiqayah juga perisai. Maka takwa ini adalah perisai bagi kita. Kalau kita melaksanakan ibadah puasa Ramadannya sungguh-sungguh, maka kita harus senantiasa menunjukkan kesungguhan. Segala amal ibadah harus kita lakukan. Maka kata Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah ini menunjukkan apa? Kesungguh-sungguhan kita. Ya, kesungguhan kita. Amal apa yang menjadi amal andalan kita di bulan Ramadan itu? Silahkan. Ya, dari amalan sholatnya bisa kita turunkan, tidak hanya sholat fardu saja, kita bisa melakukan berbagai sholat sunnah. Dari amalan baca Al-Qur'annya, interaksi dengan Al-Qur'annya, silahkan. Mau interaksi dengan Al-Qur'an seperti apa? Mau kita qiraah, mau kita tilawah, mau kita tadarus Al-Qur'an, silahkan. Itu bisa kita lakukan. Amalan sedekahnya, mau sedekah seperti apa, silahkan. Direncanakan di bulan Ramadan itu menunjukkan kesungguh-sungguhan kita. Maka oleh karena itu ya sesuatu yang tidak aneh para jamaah rahimakumullah. Semakin kesini bulan Ramadan itu, maka semakin apa?
Semakin loyo, betul? Iya, semakin loyo. Ya padahal di zaman Rasul itu dan para sahabat di bulan Ramadan itu disebut oleh para ulama itu yaumun intisar. Jadi hari kemenangan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu Nabi melakukan jihad. Coba ayo. Di bulan Ramadan Nabi itu berjihad. Perang Badar itu perang yang terbesar terjadi di mana? Di bulan Ramadan. Penaklukan kota Makkah terjadi di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan itu Nabi jihad. Bayangkan tuh, lagi panasnya di Arab Saudi itu kan berbeda dengan panasnya di kita. Ya, di sana jarang pohon-pohonan. Kalau kita itu kepanasan tinggal cari pohon-pohonan, berteduh tuh di pohon-pohonan. Jadi bisa dibayangkan panasnya itu begitu dahsyat berperang di bulan Ramadan. Ya, maka kalau kita di bulan Ramadan itu hanya tidur saja, yang terdolong dengan hadis yang tidak tentu asal usulnya dari mana kalau kita gali, bahwa naumus shaimin ibadatun, tidurnya orang yang puasa itu kan ibadah, Ustaz. Jadi sama ini lagi ibadah nih, lagi tidur itu. Kadang itu tuh yang terdorong dengan itu, ya. Sebetulnya itu untuk melemahkan orang-orang yang berpuasa, agar orang yang berpuasa itu tidak fastabiqul khairat, tidak berlomba-lomba melakukan amal-amal yang paling hebat. Maka Nabi itu di bulan Ramadan dengan para sahabat melakukan amal yang paling hebat. Apa namanya jihad? Jihad itu adalah zirwatu sanamin fil Islam, puncak amal dalam Islam. Begitu juga di negeri kita. Di bulan Ramadan itu terjadi apa? Kemerdekaan negeri kita itu tanggal berapa tuh? 17 Ramadan. Ini bulan Ramadan itu dulu leluhur kita apa? Berjuang mengusir penjajah di bulan Ramadan. Gitu. Makanya pantas kalau kata Nabi mengatakan roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kami itu baru kembali dari jihad yang asghar, jihad yang kecil menuju kepada jihad yang paling besar. Apa jihad yang paling besar itu? Adalah menjauhi hawa nafsu, tidak mengikuti keinginan nafsu. Maka di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk mendapatkan junnah tadi, perisai itu kita dilatih untuk meningkatkan keimanan, agar keimanan itu tidak berhenti pada level iman saja, tetapi keimanan itu harus naik kepada level ketakwaan. Salah satu cirinya orang yang beriman itu apa? Cirinya orang yang beriman itu salah satunya adalah mau melakukan ketaatan. Begitu. Itu orang beriman. Maka bagaimanapun ada peluang untuk melakukan keburukan, untuk melakukan kemaksiatan, di bulan Ramadan itu ditahan. Oh Bapak tumben tidak marah. Biasanya mah sedikit-sedikit marah, kata istrinya. Kan lagi puasa. Kok tidak marah? Nanti kalau sudah buka marah. Nah, itu menahan tuh. Ada kemauan untuk taat. Ada makanan di depan kita enak-enak tuh. Sebetulnya bisa kita makan, gak ada siapa-siapa lagi. Tapi karena ada kemauan untuk taat, ada kemauan kuat untuk taat kepada Allah, kita bisa menahan. Sampai kapan? Sampai maghrib minimalnya menahan. Kita menahan tuh. Akhirnya maghrib kita berbuka. Nah itulah tandanya orang yang beriman, ada kemauan untuk melakukan ketaatan. Maka selama ada kemauan untuk melakukan ketaatan dalam diri kita itu, berarti kita masih terdorong kepada orang-orang yang beriman. Tapi kalau kita ogah melakukan ketaatan, gak mau enggan melakukan ketaatan, maka jangan-jangan keimanan yang ada pada diri kita itu hampir lenyap, hampir hilang, hampir meninggalkan diri kita. Maka hati-hati kalau keimanan itu sudah tidak ada responnya terhadap kebaikan, sudah tidak ada kemauan kita untuk melakukan kebaikan. Ini salah satu keistimewaan Ramadan.
Jadi Ramadan itu adalah junnah, perisai yang bisa membentengi kita dari godaan setan. Nah, di dalam hadis lain Ramadan itu dikatakan as-siyamuli, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, puasa itu li untukku wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan membalasnya. Maka di bulan Ramadan ini keistimewaannya dilipat gandakan pahalanya. Pahala kita kalau melakukan kebaikan di luar bulan Ramadan, maka pahalanya berapa tuh? Pahalanya berapa? Pahalanya adalah 10. Wal hasanatu bi asri amsalihha, kata Allah. Hasanah itu bi asri amsalihha, 10 kali lipatnya. Hasanah itu apa? Hasanah itu kebaikan yang kalau kebaikan itu dilakukan akan menghasilkan pahala. Pahala itu namanya ajrun, jamaknya adalah ujurun, ya ujurun. Ada di dalam bahasa Arab gaji itu disebutnya ujroh. Maka ada kaidah di dalam bahasa Arab itu al-ujroh biqadril mathaqah, bahwa gaji itu tergantung dengan letih lelah payahnya. Kalau payah bekerja tapi gajinya itu sedikit, maka itu dikatakan orang yang zalim mempekerjakan orang lain. Jadi ada ujroh, ada ajrun, ada ujurun. Nah, itu perbuatan baiknya disebutnya hasanah. Aplikasi perbuatan baiknya apa? Amal sholih. Maka kalau kita melakukan amal sholih di luar bulan Ramadan itu 10. Maka kalau di bulan Ramadan ini dilipat gandakan. Maka dulu ketika ada perintah tentang puasa, tentang sholat, Nabi itu kan dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui peristiwa Isra Mi'raj. Setelah turun, Nabi melewati para nabi, melewati Nabi Adam, akhirnya lewat kepada Nabi Musa. Ditanya sama Nabi Musa, apa yang kau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala? Allah memberi kewajiban kepadaku salat 50 waktu. Maka kata Nabi Musa, jangan 50 waktu. Kami saja, ini umat kami yang badannya gede-gede seperti ini tidak mampu melaksanakan yang 50 waktu itu. Maka kembali lagi kepada Allah, ajukan jangan 50 waktu. Akhirnya setiap Nabi mengajukan itu dikurang 5 sampai 9 kali. Berarti 9 kali 5 berapa? 45 kali. Berarti tinggal 5 waktu. Tetapi yang 5 waktu itu tadi bi asri amsalihha, berarti 5 kali 10 apa? 5 kali 10 50. Melaksanakan sholat 5 waktu, tapi seperti pahalanya melaksanakan sholat 50 rakaat. Itulah keistimewaan umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu juga di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu saatnya pahala itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 10 kali lipat minimalnya. Kalau baca Al-Qur'an itu pahalanya 1 huruf itu biasanya 10, maka di bulan Ramadan itu 10 kali lipat 1 huruf. 1 huruf itu apa? 1 huruf itu kata Rasulullah SAW, alif lamun itu laisa alifun harpun walam munharpun wa mimun harpun. Jadi alif lam mim itu bukan 3 huruf. Nah, kalau kita belajar ilmu dalam bahasa Arab, ada salah satu cabang ilmu bahasa Arab itu ilmu arud. Jadi menghitung huruf itu berdasarkan ucapan yang keluar gitu. Alif itu keluarnya berapa huruf? Alif berapa huruf? 3. Hamzah, lam sama fa. Alif lam. Lam itu berapa? 3. Lam, alif, mim. Mim itu 3. Mim, ya, mim. Berarti baca alif lam mim berapa huruf tuh? Berapa? 9 huruf. Kalau sebelum Ramadan, di luar Ramadan 9 kali 10 90 baca alif lam mim itu.
Kalau di bulan Ramadan dilipatkan lagi 10 berarti 900. Luar biasa tuh pahalanya. Baca alif lam mim. Dan orang itu kalau baca kan nggak mungkin baca satu huruf nun, udah nggak mungkin, betul nggak? Pasti lanjut tuh. Nun wal qalami wa ma yasturun, pasti lanjut terus. Bahkan kalau sudah baca itu terasa nyaman. Yang tadinya tidak mau membaca Al-Quran, ketika sudah baca itu terus nyaman duduk sampai akhirnya tidak terasa dapat 1 lembar, dapat 2 lembar, akhirnya selesai 1 juz gitu. Nah itulah di bulan Ramadan. Jadi pahala dilipat gandakan di bulan Ramadan. Ini luar biasa. Inilah keistimewaan Ramadan. Maka rugilah kalau kita di bulan Ramadan itu tidak melakukan apa-apa. Kita itu tidak melakukan berbagai amal sholih, berarti pahala kita sedikit. Maka di bulan Ramadan terus lakukan tuh berbagai amal sholih. Cari amal sholih apalagi yang belum pernah saya lakukan, biasakanlah di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan itu banyaknya 30 hari. 30 hari kita dilatih untuk melakukan ibadah puasa. Ibadah puasa itu isinya apa? Amal sholih, amal sholih. Sholat yang biasanya sholat sunnah itu paling banyak berapa? Paling banyak 2 rakaat, paling banyak 8 rakaat kalau kita melakukan sholat duha. Di bulan Ramadan kita dilatih tiap malam untuk melakukan sholat minimalnya berapa? Minimalnya 11 rakaat. Dalam satu riwayat hadis minimalnya 13 rakaat. Dalam riwayat yang lain, karena Nabi itu suka sholat 11 rakaat atau 13 rakaat. Dan riwayat dari Umar bin Khattab 23 rakaat tuh. Lebih banyak lagi 23 rakaat ya. Dan Umar bin Khattab itu nanti jangan sampai di antara kita mau ikut Nabi atau mau ikut Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu hidup di zaman Nabi. Berarti Umar bin Khattab itu pernah sholat tarawih bersama Nabi. Kita mah belum pernah sholat tarawih bersama Nabi gitu. Belum tahu sholat tarawih Nabi itu seperti apa. Karena Umar bin Khattab itu adalah sahabat yang utama. Maka jangan sampai wah kita mau ikut Nabi saja, gak mau ikut Umar bin Khattab. Ya silahkan. Ya silahkan. Berarti itu akan terjadi gontok-gontokan nanti. Makanya jangan jadi masalah bagi kita. Itu permasalahan yang sudah selesai dari zaman dulu. Mau 11, mau 23 silahkan. Yang penting kualitasnya sama. Jangan ingin 11 karena ingin cepat selesai. Atau 23 lebih cepat daripada 11. Nah itu yang bahaya. 23 tapi lebih cepat daripada 11. Saya itu bersama santri-santri itu di pesantren, ya di pesantren kadang 11, kadang 23, bahkan nyoba sampai 40 rakaat. Nah, kita agar merasakan kalau 11 bacaannya panjang. Biasanya selesai minimalnya jam 9 sampai jam setengah 10. Jadi satu malam kita baca 1 juz. Maka kalau kita lihat misalnya ada di pesantren Temboro itu tarawih 8 jam. Wah, bapak-bapak kayaknya mah sudah bubar. Nah kali-kali mah harusnya waktu yang seperti itu. Kalau lagi pada libur tarawihnya dipanjangin dikit kalau pada libur. Ya kalau lagi kerja mah jangan. Karena memang imam itu harus melihat kondisi makmum gitu. Makanya kenapa imam itu ketika sebelum sholat lihat ke belakang. Jadi lihat ke belakang itu bukan sekedar lihat. Sebetulnya melihat ini yang jadi makmum saya siapa saja nih. Oh ternyata itu ada yang sip malam. Nah, gitu. Nah itu harus dilihat. Oh berarti sholat saya bacaannya jangan panjang-panjang. Begitu tuh ya begitu. Jadi ya kalau kita sama para pekerja ya semampu kita. Makanya kata Aisyah itu, kalau engkau bertanya ketika Abu Umamah seorang tabi'in bertanya bagaimana sholatnya Nabi itu, maka kata Aisyah jangan bertanya tentang bagaimana baiknya sholat Nabi, bagaimana panjangnya sholat Nabi. Artinya kalau engkau mengikuti panjangnya sholat Nabi, bagusnya sholat Nabi, maka kita itu tidak akan mampu. Jadi sesuai dengan kemampuan kita saja. Begitu. Kalau ya bacaan dari At-Takatsur sampai An-Nas itu cukup bagi kita, yang penting bacaannya adalah
ya tartil, bacaan jangan terburu-buru. Maka sholatnya disebut apa? Tarawih. Tarawih itu dari tarwihah, tenang, nyaman. Sholatnya bikin tenang, bikin nyaman, begitu. Bukan sholat itu jadi gurung gusu. Sehingga ya lahirlah tuh dari sholat itu ketenangan, kenyamanan. Nah di bulan Ramadan dilatih tuh amal soleh yang begitu luar biasa. Selama 30 hari kita dilatih terus. Agar apa? Agar terbiasa selepas bulan Ramadan itu kita melakukan berbagai amal soleh. Kalau kita sudah terbiasa melakukan berbagai amal soleh, maka kebaikan-kebaikan itu pasti akan kita peroleh. Maka bulan Ramadan ini istimewa dengan berbagai pahala yang disajikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Nah, ini keistimewaan Ramadan yang kedua. Sampai jam berapa ini, Pak Asri? Sampai jam 6 sampai jam 8 ini. Ya. Kan kalau bicara mah tidak terasa ini Bapak terus aja gitu. Ini kan harus melihat kondisi jamaah gitu. Takutnya ada yang mau. Ya. Nah itu yang terakhir, keistimewaan Ramadan itu di bulan Ramadan ada doa yang diijabah. Maka kalau kita teliti tuh bapak-bapak ketika baca ayat tentang Ramadan dari 183 sampai 187 itu diselipi tentang ayat terkait dengan doa. Ud'uni astajib lakum. Ya, berdoalah astajib lakum, maka doa itu pasti akan dikabul. Dalam ayat itu dikatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i dadaan. Jadi ada ayat tentang doa diselipkan di bulan Ramadan. Ini artinya bulan Ramadan itu adalah bulan saatnya untuk berdoa. Maka kata Rasul ada arba'atun lam turaddu da'watuhum. Ada 4 golongan yang tidak akan ditolak doanya. Siapa di antaranya? Di antaranya adalah as-shaimu hatta yaftiru, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Nah, gitu. Maka kita harus banyak berdoa. Cari waktu-waktu yang utama, cari tempat-tempat yang utama. Waktu yang utama di bulan Ramadan utama, tapi ada yang lebih utama di sepertiga malam di bulan Ramadan, di saat sejenak ketika ada di hari Jumat. Sejenak itu ada yang mengatakan ketika antara khutbah pertama dengan khutbah yang kedua, kalau khutbahnya 2 kali. Sejenak itu di antara waktu asar, karena asar ke maghrib itu sebentar, begitu. Maka di bulan Ramadan Aisyah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk senantiasa berdoa dengan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dalam riwayat Muslim, dalam riwayat Imam Tirmidzi, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah maka saatnya kita berdoa. Nah kita sedih kalau di sore hari itu ternyata banyak orang yang ngeburu jajanan. Bukan tidak boleh, ngeburu bukaan silahkan, tapi jangan sampai di waktu sore. Jadi sebelum sore itu, ya setelah asar 1 jam, sehingga kita punya waktu untuk berkumpul. Minimalnya tiap Ramadan itu sebelum buka kita berkumpul dengan keluarga kita, berdoa tuh bareng-bareng dengan keluarga. Jadi ada suasana. Silahkan hajat kita, keinginan kita disampaikan di bulan Ramadan itu. Maka inilah target kita di bulan Ramadan. Silakan berdoa, berdoa sebanyak-banyaknya. Doa-doa kita pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keistimewaan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan bisa kita peroleh, kita raih, sehingga kita senantiasa meningkatkan amal-amal soleh kita di bulan Ramadan ini, sehingga kita setelah selesai bulan Ramadan kita meraih derajat ketakwaan yang kita inginkan, yang kita cita-citakan. Karena kalau kita sudah mencapai derajat ketakwaan, maka kita akan terbebas dari api neraka. Itu artinya kita akan berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa bersama kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah alamin. Itu mungkin yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah materi pagi hari ini, mari kita sama-sama renungkan dan mari kita sama-sama untuk belajar mengaplikasikan di tengah-tengah kehidupan.
Mangga satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama terkait kalau kita punya dosa, punya hutang, gitu Pak ya. Nah, itu bagaimana memang di bulan Ramadan itu luar biasa. Jadi siang dan malamnya itu akan menjadi penghapus dosa. Maka kata Rasul, man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siam itu di siang hari. Qiyam itu di malam hari gitu. Qiyam itu qiyamul Ramadan yang sering kita kenal dengan salat tarawih, qiyamul lail fi Ramadan. Sering kita kenal dengan sholat tarawih. Jadi siangnya akan diampuni dosa, malamnya akan diampuni dosa. Dosa yang seperti apa? Apakah semua dosa? Ma taqaddama min dzanbi. Kalau menggunakan kata ma sebetulnya semua, kata-kata umum, semua dosa. Maka apakah ini semua dosa yang diampuni? Kita harus cari dulu. Ada tidak dosa yang tidak diampuni dengan puasa? Ternyata ada. Dosa yang tidak diampuni dengan puasa itu apa? Dosa kita kepada orang lain. Karena kita melakukan kesalahan kepada orang lain. Maka kalau dosa kita kepada orang lain gak cukup. Kita di masjid astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Padahal kita suka memfitnah tuh orang lain, menzalimi orang lain, gak cukup. Tapi harus apa? Kita harus meminta maaf kepada orang yang kita fitnah, yang kita zalimi, orang yang kita itu melakukan dosa kepadanya. Nah, itu kalau dosa kepada orang lain. Ada dosa karena kita membiarkan kemaksiatan, membiarkan kezaliman. Ada kemaksiatan di tengah-tengah kita, ada kezaliman di tengah-tengah kita, ada kemungkaran di tengah-tengah kita diam saja. Maka dalam hadis Nabi, kalau melihat kemungkaran itu minimalnya apa? Minimalnya hati kita itu merasa tidak setuju, merasa tidak tenang hati itu. Itu yang disebut dengan ad'aful iman, iman yang paling lemah. Artinya memang kalau dosanya adalah kepada orang lain atau dosanya tadi karena kita berdiam diri melihat kemungkaran, gak ada hati itu ketidaksetujuan dengan kemungkaran, dengan kemaksiatan tersebut, maka berarti kalau dosa kepada orang ini kita harus minta maaf dulu. Kalau kita melihat kemungkaran berarti kita harus bergerak tuh. Minimalnya ya hati kita yang gerak. Ini gitu. Greget gitu tuh. Ya, jadi hatinya itu greget. Greget apa ya? Greget aja gitu tuh. Greget. Tapi kalau dosa kepada Allah Subhanahu wa taala cukup kita beristighfar. Karena Allah itu Ghafurur Rahim. Dosa sebanyak apapun kepada Allah maka cukup dengan beristighfar. Maka setelah kita meminta maaf kepada orang lain maka kita beristighfar. Maka insya Allah dosa kita itu akan
dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada yang disebut oleh Nabi itu muflis, orang yang bangkrut, ahli ibadah, ahli sholat, tetapi punya dosa kepada orang lain. Nah, ketika punya dosa kepada orang lain belum damai, belum meminta maaf, maka akhirnya di neraka itu menjadi orang yang bangkrut, amal ibadahnya habis. Karena diberikan pahalanya itu kepada orang yang kita dolimi, yang kita fitnah, yang kita melakukan dosa kepada orang tersebut. Diambil tuh pahala kita. Itu disebutnya orang muflis, orang bangkrut nanti di yaumil kiamah. Maka kata Rasul, faturiha finnar. Akhirnya orang bangkrut itu ahli ibadah, ahli masjid tersebut, tetapi jelek bersama orang lain, maka dia akhirnya masuk neraka. Nah ini yang menjadikan memang dosa kepada orang lain itu tidak bisa diampuni dengan hanya beristighfar. Berarti kalau dosa begitu. Nah kalau hutang sama. Hutang itu harus segera ya dilunasi. Hutang itu bahkan orang yang meninggal dunia dalam keadaan mati syahid harusnya masuk surga tanpa hisab, tetapi kalau punya hutang itu maka dia murtahinun bidainihi, akan tergadaikan dengan hutangnya. Tergadaikan dengan gak bisa masuk tuh. Karena hutangnya belum dilunasi. Maka hutang itu kan kadang kalau ketika minjem enak, ketika bayar yang tidak enaknya itu. Ketika bayar sulit, kalau minjamnya mah ingin gede itu, tapi ketika bayar itu tuh susah. Itulah memang karakter hutang itu begitu. Maka kita harus berusaha. Nah, membayar hutang itu salah satu ya amalnya beda dengan sedekah. Jadi kalau kita punya hutang, dahulukan mana sedekah, infak, zakat atau bayar hutang? Bayar hutang dulu. Itu hutang dulu tuh. Saya mau bersedekah bukaan tapi hutangnya belum lunas. Hutang dulu itu yang utama. Hutang dulu lunasi begitu ya. Itu terkait dain. Maka dain juga sebelum kita meninggal itu harus dilunasi. Maka kalau ada orang yang meninggal kan biasanya ahli warisnya tolong yang punya sangkut paut dengan mayatnya, dengan jenazah ini mohon bisa datang ke ahli warisnya begitu. Biasanya ada seperti itu karena memang hutang itu akan menghalangi kebaikannya sehingga dia tidak sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan zakat, bagusnya bagaimana? Nah, kita ya tinggal melihat kondisi. Kan sebetulnya kalau amil itu di masa Rasul itu adalah yang ditunjuk oleh pemerintah itu adalah amil. Gitu, amil. Nah, tapi kalau sekarang itu memang ya ada yang menyalurkan zakat itu di masjid-masjid. Nah, ini dilihat saja. Dilihat apa maksudnya? Dilihat itu kalau memang amilnya itu amanah, menyalurkan zakat itu tepat kepada sasaran menurut kita, maka kita ya tidak apa-apa lewat amil. Tapi kalau ternyata kita itu merasa ini mah kayaknya mah zakat itu tidak disalurkan tepat sasaran. Kan sebetulnya zakat ini di dalam Islam solusi untuk membantu orang yang kekurangan agar tidak kekurangan lagi, orang miskin agar tidak menjadi miskin lagi, begitu sebetulnya. Maka zakat itu sebetulnya kalau ketika disalurkan kepada seseorang itu ya tidak hanya ya satu zakat, ini zakat saya disalurkan kepada satu orang miskin. Nah, kita juga bisa melihat orang miskin ini ternyata orang miskin ini perlunya banyak, maka bisa disalurkan kepada orang miskin itu beberapa zakat dari beberapa orang, begitu maksudnya. Sehingga kita harus mendata yang miskin fakir di komplek kita itu ada berapa orang. Ada 50. Berarti 50 ini nanti dengan adanya zakat terus dari perkembangan waktu jangan sampai fakir miskin tetap aja 50. Fakir miskin itu minimal nanti dari 50 itu jadi berkurang begitu ya. Sehingga yang zakat itu di dalam Islam itu sungguh ya luar biasa solusi untuk membantu orang agar meningkat tahap ekonominya. Nah, maka kalau dilihat tepat sasaran si amil ini, tapi kalau kita ragu, wah jangan-jangan ini mah uangnya kemana, zakat saya kemana, jangan-jangan, maka ya silahkan. Nah, itu utamanya kita sendiri saja. Oh, saya mah ada kerabat saya nih, kan sedekah atau zakat itu utamanya kepada siapa tuh? Kepada kerabat dulu. Jadi kalau ada kerabat kita, kerabat itu apa? Yang memiliki hubungan nasab.
dengan kita, baik itu ahli waris ataupun bukan ahli waris, itu namanya kerabat. Lihat dulu kerabat kita. Oh ternyata ada kerabat kita yang masih fakir, masih miskin, maka kita utamanya zakat, sedekah, infak itu kepada kerabat kita. Setelah kerabat kita lihat tetangga terdekat kita. Kalau tetangga terdekat tidak ada, maka terus melebar gitu. Nah itu dilihat aja kondisinya, gitu Pak. Dilihat aja kondisinya. Jadi kalau ya ambilnya tepat berarti keambil juga apa-apa. Karena kita sibuk, kita gak punya waktu misalnya, kalau harus menyalurkan ya maka silakan. Kan utamanya itu zakat itu, kalau zakat fitrah sebelum kita berangkat apa? Berangkat sholat id gitu utamanya. Kan kalau seperti itu ya kita sulit nah gitu. Sulit. Utamanya sebetulnya seperti itu. Ya, utamanya itu. Untuk apa? Agar ketika ada orang fakir miskin, dia besok mau lebaran takutnya tidak punya untuk lebaran, gak punya untuk makan, gak punya untuk merayakan lebaran, gak punya untuk beli baju dan sebagainya gitu. Maka ya afdal itu malam lebarannya tersebut gitu. Itu mungkin malam besok. Kalau misalkan di awal itu diperbolehkan. Iya gak apa-apa. Tapi memang ya utamanya cari waktu-waktu utama, berarti ya di menjelang akhir saja. Karena misalnya kalau malam lebaran itu semuanya pada mudik, nah ini muhajirin semuanya soalnya orang-orang yang hijrah semuanya pada mudik, nah kita misalnya 5 hari sebelum lebaran atau 3 hari sebelum lebaran gitu, nah, itu ya gak apa-apa, lihat kondisi. Tapi waktu utama, kan waktu utama itu ya jadi waktu yang memiliki nilai lebih gitu. Nilai lebihnya silahkan. Kalau saya itu biasanya ya di malam takbir itu suka keluar rumah cari, ini sudah ada target tuh. Oh nanti di bulan Ramadan itu ini yang harus saya kasih zakat gitu. Nah maka sudah ada tuh orangnya, datanya sudah ada dari sekarang, sehingga nanti pas kita mau menyalurkan zakat itu tidak bingung ini zakat kemana gitu, karena datanya sudah ada gitu. Makanya ambil juga begitu, datanya dari sekarang itu sudah ada, sehingga kita ya tidak bingung. Nanti ketika akan menyalurkan tinggal lihat, tinggal salurkan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Masih ada barangkali yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Hadirin yang bertanya pertanyaan yang tadi meminta maaf kepada seseorang atau orang yang kita berbuat salah. Nah setelah kita mungkin tadi meminta maaf kepada orang yang kita berbuat salah, jadi ada kali rumahnya atau ada kali dimanapun beliau, tetapi yang bersangkutan tidak mau maaf kita, mungkin dendamnya tinggi banget gitu. Itu satu. Yang kedua ya, ada kaitannya lagi dengan utang piutang tadi. Piutang satu, kalau utang piutang tadi itu misalnya yang diutangi tadi itu sudah tidak ada untuk membayarkan, itu kemana kita harus membayar? Dan yang ketiga satu lagi, mungkin dalam kehidupan kita ini kan kadang-kadang kita ada berasa membuat sesuatu, ada mengambil barang atau mengambil uang yang tidak sengaja, yang mungkin dalam satu perjalanan kita ingat juga uang orang atau uangnya orang atau barangnya orang, tapi kita ingat satu ketika itu saya pernah mengambil barang orang itu atau uang itu. Nah orang itu sudah tidak ada juga, dari mana kita mengembalikan hal itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama ya terkait kalau kita punya dosa tadi ya, punya dosa kepada orang lain, kita minta maaf tetapi orangnya gak mau memaafkan kita, itu bagaimana? Ya berarti tidak dimaafkan. Maka kalau kita ya sudah berupaya untuk memohon maaf kepada orang tersebut, maka itu upayanya akan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya kita punya etikat yang baik, bahkan kita sudah menjelaskan dosa saya seperti itu. Akhirnya orang itu, oh ternyata kamu ya, gitu, yang melakukan hal tersebut, gitu. Nah akhirnya karena itu menjadi tertanam di dalam hatinya itu, dalam karena perbuatan itu, hanya dia belum bisa memaafkan. Maka ya pertama mungkin kita lakukan tadi minta maaf, ya terus saja kita minta maaf sampai 2 kali 3 kali. Kalau ternyata sampai 3 kali belum
dimaafkan juga. Nah, insya Allah upaya kita itu ya bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Subhanahu wa Ta'ala. Memang harusnya sampai ya udah saya maafkan, udah itu sudah tidak menjadi dosa, bebaskan dosa kamu. Harusnya memang sampai muncul ya ungkapan seperti itu. Tapi kalau ternyata ya orang itu susah memaafkan karena sakitnya itu ya sakit yang bukan hanya di sini saja gitu. Sakitnya sampai 7 keturunan nggak akan diampuni pokoknya. Nah, udah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya sudah meminta maaf, tapi ternyata orang itu tidak mau memaafkan. Ya Allah, bukakan hatinya ya Allah agar bisa memaafkanku ya Allah. Nah, nanti kalau kita ada keseriusan untuk meminta maaf dan kita serahkan semua itu kepada Allah, Allah membukakan hatinya. Mungkin nanti orang tersebut akan ada saat yang membuka kepada kita. Oh, udah Pak, tiba-tiba ya dia nggak, Pak, dosa-dosa Bapak itu sudah saya maafkan. Nah, gitu. Maka usaha dulu. Usaha itu sampai maksimal gitu. Sampai maksimal, usaha dulu sampai maksimal. Ya di antara kemaksimalan itu ya tidak hanya 1 kali. Ya minimalnya 3 kali menunjukkan keseriusan kita bahwa kita itu betul-betul ingin dimaafkan dosa kita. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan hutang, kalau kita merasa punya hutang, kemudian ya pernah mengambil harta orang misalnya begitu, ya. Kemudian ketika kita ingat, oh kita punya pakai uang si itu, tapi ternyata orangnya sudah tidak ada. Nah, kalau ternyata itu masih bisa dilacak keluarganya siapa, nah kita bisa meminta maaf kepada keluarganya. Dulu saya itu pernah memakai uang bapak kamu, ini saya ganti. Nah gitu, diganti, disampaikan kepada ahli warisnya. Itu memang terkait dengan hutang itu seperti itu. Makanya kenapa sebelum orang yang meninggal itu harus ditulis dulu hutangnya. Dan makanya kenapa dalam Al-Quran itu kalau punya hutang itu harus apa? Harus dicatat, harus ada saksi gitu tuh. Karena hutang itu tadi tidak mudah gitu, dicatat dan ada saksi. Nah, gitu. Maka ya seperti itu. Kalau tidak ada sama sekali bagaimana? Nggak terlacak. Maka ya kita berinfaklah, bersodakohlah. Maka uang yang pernah kita pakai itu kalau 50.000, yang 50.000 itu infakkan, sodakohkan untuk kepentingan umat, kepentingan umum. Maka dengan itu semua maka insya Allah itu akan menutupi ya hutang-hutang kita itu. Begitu. Udah ya, satu lagi. Ya. Baik, para jamaah rahimakumullah, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita ke majelis ilmu ini semakin memperkuat ibadah puasa kita, sehingga kita senantiasa diberikan kekuatan, keistiqomahan untuk melaksanakan berbagai amal soleh di bulan Ramadan ini. Kita bisa meraih ampunan Allah, kita bisa meraih berbagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran kita ke majelis ini, Allah senantiasa mempermudah segala urusan kita. Andaikan di antara kita ada yang sedang sakit, Allah angkat sakitnya, ganti dengan kesehatan. Di antara keluarga kita, jamaah kita, tetangga kita yang sedang sakit, Allah angkat sakitnya, ganti dengan kesehatan. Andaikan di antara kita ada yang sedang sulit, susah, bingung, Allah angkat kesulitan, kesusahan, kemudian ganti dengan kebaikan. Andaikan di antara kita yang memiliki cita-cita, hajat, keinginan, Allah segera kabulkan cita-cita, hajat, keinginan yang mudah-mudahan kita diistiqomahkan dalam kebaikan sampai ajal menjemput kita. Allah hadihni wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah.